Salam sejahtera, ketemu lagi dengan Bang Alpen. Kali ini kita akan membahas materi sejarah. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat. Ya, harapan Abang tetap semangat dan selalu sehat. Mari kita sama-sama berdoa. Apapun yang terjadi di bumi ini, kita sedang dilanda oleh COVID-19, terutama Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa semoga cepat tuntas. Walaupun seperti itu adik-adik, kita tetap belajar. Kalian di rumah, saya juga di rumah, kita belajar melayani ilmu pengetahuan untuk adik-adik sekalian, karena kalian adalah tunas bangsa. Mari sing-singkan tangan bajumu, raih prestasimu. Baik, kali ini kita akan membahas materi tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelumnya saya jelaskan peta konsepnya dulu, apa saja yang kita bahas, ada 3 nanti. Yang pertama, kita akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Yang kedua, kita akan membahas tentang perumusan naskah proklamasi. Dan yang terakhir adalah pembacaan proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Baik, kita langsung saja masuk. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu apa yang menjadi sumber belajar kita ya adik-adik ya. Ini sangat penting. Nah, jadi kalau Abang itu memakai buku Erlangga ya. Nah, itu tadi yang saya bawa. Ini kalau materi proklamasi itu ada di halaman 6 kalau buku Erlangga ya, yang lama ya. Nah, juga saya pakai yang KTSP dan juga K13 ya. Nah, ini boleh nanti kalian baca ya, dibuka. Oke, itu sumber belajar kita. Baik, kita bahas satu persatu. Kita masuk peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok, kan begitu ya pertanyaannya. Nah, adik-adikku sekalian, sekarang Abang jelasin. Peristiwa Rengas Dengklok itu pada intinya ini dia. Peristiwa Rengas Dengklok itu adalah adanya perdebatan antara golongan muda dengan golongan tua ya. Ada perdebatan. Nah, pertanyaannya apa yang diperdebatkan? Nah, jadi yang mereka perdebatkan adalah waktu pelaksanaan proklamasi, ya, waktu pelaksanaan proklamasi, di mana golongan tua mengatakan tidak boleh gegabah, harus disusun secara terorganisir. Sementara golongan muda mengatakan harus secepatnya, begitu ya. Nah, itu dia kata kuncinya. Itulah peristiwa Rengas Dengklok, sehingga nanti karena tidak ada titik temu, maka Soekarno itu diamankan oleh para pemuda ke sebuah desa, nama desa itu adalah Rengas Dengklok. Nah, di rumah inilah nanti Soekarno diamankan ya. Nah, kenapa diamankan? Supaya jangan dipengaruhi Jepang di Jakarta, kira-kira gitu. Kenapa harus ke Rengas Dengklok? Karena Rengas Dengklok itu dekat dengan markas peta, jadi ada yang melindungi nantinya kalau ada rentangan dari Jepang, kira-kira begitu adik-adik sekalian. Baik, kita masuk perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Nah, bagaimana kronologisnya, Bang? Baik, kita lihat tempat perumusan, di mana dirumuskan kan gitu ya. Nah, jadi proklamasi kita itu dirumuskan di Rumah Laksana Muda Maeda, tepatnya di Jalan Iman Bonjol nomor 1 Jakarta. Nah, ini kan orang Jepang, tentu ini orang Jepang memang. Tetapi ini adalah orang Jepang yang simpati kepada bangsa Indonesia pada saat itu. Jadi dia bersedia ya digunakan rumahnya. Kemudian tokoh perumus ada 3. Yang pertama ada Ahmad Subarjo, Soekarno, Muhammad Hatta. Jadi ada 3 yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan kita itu adik-adik. Selanjutnya teks proklamasi yang asli dengan tulisan tangan. Nah, ini dia, boleh kalian perhatikan masih ada coretan-coretannya. Siapa yang coret? Muhammad Hatta, dialah yang merevisi ya. Nah, kemudian bagaimana proses penyelidikan? Setelah nanti direvisi, dipanggillah Sayuti Milik, kemudian diketiklah itu. Ini dia proses penyelidikannya. Habis diketik diberikan lagi Presiden Soekarno untuk ditandatangani. Nah, setelah ditandatangani, inilah teks proklamasi kita yang otentik ya. Nah, sudah tidak bisa lagi diganggu buat, kira-kira begitu. Nah, maka setelah itu tepatnya ini nanti hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 terjadilah pembacaan proklamasi kita, di mana, nah ini dia teks proklamasi kita itu dibacakan di Rumah Bung Karno, Jalan Pengasahan Timur nomor 56 Jakarta ya. Nah, coba Anda dengar. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Oke, adik-adik, itu dia. Nah, ini dia langsung spontan seperti dikibarkan ya. Nah, jadi sangat
luar biasa ya. Baik, itu saja. Sekian dari Sir Abel, sampai ketemu di materi berikutnya. Salam dari Guru Online Erlangga.